Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kirimkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melakukan presentasi. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Contoh Sistem Pakar atau Experience System. Baiklah, perkenalkan, nama saya Harsanul Arifin, NIM 0702211011. Saya sebagai moderator. Saya Dia Irina Sari dengan NIM 0702211012. Saya Melia Putri, NIM 0702212082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Zarina dengan NIM 0702212087. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar merupakan suatu sistem yang menggunakan pengetahuan manusia dalam komputer untuk memecahkan masalah yang bisa jadi dikerjakan oleh seorang pakar, misalnya dokter, lawyer, analis keuangan, tax advisor. Sistem pakar dapat mendorong perhatian besar di antara ahli komputer dan spesialis informasi untuk mengembangkan sistem membantu manajer dan non-manajer memecahkan masalah. Sistem pakar terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. User interface, 2. Knowledge base, 3. Inference engine, 4. Development engine. Akan menjelaskan mengenai jenis-jenis expert system. Expert system terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama yaitu interpretasi, yang berarti menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data sensor. Yang kedua yaitu prediksi, yang berarti memperkirakan akibat yang mungkin dari situasi yang diberikan. Yang ketiga yaitu diagnosis, yang berarti menyimpulkan kesalahan sistem berdasarkan gejala. Yang keempat yaitu desain, yang berarti menyusun objek-objek berdasarkan kendala. Yang kelima yaitu planning, yang berarti merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Yang keenam yaitu monitoring, yang berarti membandingkan hasil pengamatan dengan proses perencanaan. Yang ketujuh yaitu debugging, yang berarti menentukan penyelesaian dari kesalahan sistem. Yang kedelapan yaitu reparasi, yang berarti melaksanakan rencana perbaikan. Dan yang kesembilan yaitu instruction and control, yang berarti diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan pelajar dan kelakuan sistem. Kemudian saya akan menjelaskan metode-metode yang ada dalam expert system. 1. AHP, yang merupakan metode yang menerapkan sistem pakar untuk dapat mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasangan serta kriteria yang berada dalam suatu variabel. Kedua, breadth first search, yang berfungsi melakukan pencarian data secara luas atau melebar dalam expert system. Kemudian BFS, yaitu yang menerapkan sistem pakar di mana alat algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon atau graf dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. Kemudian forward chaining, yaitu yang dimana diawali dari proses pencarian fakta yang digunakan untuk menguji nilai suatu kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. Kemudian backward chaining, yang dimana sistem keputusan dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis sehingga fakta yang ditemukan untuk memberikan value dan penguatan dari hasil kesimpulan. Sistem pakar MYCIN digunakan untuk diagnosa penyakit. Alat adalah expert system untuk diagnosa infeksi akibat bakteri dan menyarankan jenis obat dan dosisnya untuk penyembuhan. Dendral digunakan untuk mengidentifikasikan struktur molekul campuran kimia yang tidak dikenal. Dendral adalah sistem pakar untuk analisis struktur molekul suatu senyawa yang belum diketahui. Senyawa yang belum diketahui tersebut dianalisis dengan menggunakan mass spectrometer dan nuclear magnetic resonance equipment. Data hasil analisis tersebut dimasukkan ke dendral yang akan membuat struktur molekulnya. XCON dan XSEL digunakan untuk konfigurasi sistem komputer besar. XCON dan XEL
merupakan software digunakan untuk mengkonfigurasi sistem komputer besar. Prospektor digunakan untuk di bidang biologi, digunakan untuk membantu menemukan lokasi yang mengandung bahan tambang. Basis pengetahuannya berisi kaidah berdasar data empiris dan taksonomi beberapa jenis mineral dan batu-batuan. Untuk mengetahui apakah suatu daerah mengandung bahan tambang, lebih dahulu dilakukan survei keadaan geologi dan pengambilan contoh tanah dan batu-batuan. Contoh penerapan sistem pakar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penerapan expert system atau sistem pakar pada bidang kesehatan. Aplikasi E2G LED yaitu sistem yang didesain untuk menerima masukan konsultasi dari user atau pengguna. Sistem ini didevelop oleh Experience 2Go atau berbasis internet. 2. Penerapan expert system atau sistem pakar pada bidang medikal. Pada bidang kedokteran, sistem pakar digunakan untuk mendiagnosis penyakit sesuai dengan gejala, dan berdasarkan itu grader dapat memberi solusi dalam menyembuhkan penyakit tersebut. 3. Penerapan expert system atau sistem pakar pada bidang manajerial. Pada bidang manajerial, sistem pakar melakukan analisis, sintesis, dan integrasi untuk membangun perusahaan dengan analisis pada expert system. 4. Penerapan expert system atau sistem pakar pada bidang kesehatan. Pada bidang terapi dan farmakologi merupakan sistem yang besar dan kompleks karena sistem diharuskan untuk menganalisis pengguna obat secara benar, tepat, dan akurat dan tindakan medis. 5. Penerapan expert system atau sistem pakar pada bidang psikologis. Pada bidang psikologis digunakan sistem pakar salah satunya untuk menganalisis gangguan pada pertumbuhan anak. Analisis yang dilakukan menggunakan fertility faktor untuk mengetahui gangguan yang terjadi pada pertumbuhan anak. Berikutnya mengenai kelebihan sistem pakar. Terdapat beberapa kelebihan dari sistem pakar. Antara lain, yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja, yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Yang kedua, yaitu mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten. Yang ketiga, yaitu memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi, serta dapat bekerja secara real time. Dalam sistem pakar, 1. Terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan beberapa pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Kedua, di dalam proses pembuatan pakar sendiri memerlukan banyak biaya yang besar dengan tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. 3. Hasil tingkat evaluasi dari expert system tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan baik. Kita dapat menggunakan sistem pakar untuk membantu pekerjaan agar terselesaikan dengan lebih cepat dengan proses pengambilan keputusan berdasar informasi dan fakta yang ada. Kita dapat memilih jenis metode yang akan digunakan dengan mempertimbangkan faktor keuangan dan sumber daya manusia yang ada pada bisnis kita. Pastikan juga untuk memperhatikan algoritma dari sistem tersebut dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan bisnis yang dijalankan. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.